Ini adalah cara membersihkan kipas angin yang manual. Perlu kita siapkan adalah obeng kecil atau taspan begini, kuas kecil, dan lap kering. Yang pertama kita buka adalah bagian ini, bagian pengaman. Kemudian kipas ini kita buka dengan cara memutarkannya secara putaran jarum jam. Buka, kita copot, dan kita bersihkan. Nah, ini kalau menggunakan kain basah akan menyebabkan rangka yang terbuat dari besi ini bisa cepat berkarat, apalagi kalau catnya telah mengelupas. Begitu juga kalau kita menggunakan alat vacuum cleaner, yaitu dengan cara disedot, maka debu-debu yang terdapat di sela-sela ini sulit sekali tersedot. Ini bagian-bagian belakang yang seringkali luput dari pembersihan dengan menggunakan kuas. Debu-debu yang ada pada selipan-selipan ini cepat menyingkir, dan komponen yang ada di dalam kipas ini tetap dalam keadaan kering. Sebaiknya ketika membersihkan kipas seperti ini dengan menggunakan kuas, kita berada dalam ruang terbuka, misalnya di teras rumah atau halaman rumah, sehingga debu-debu yang berterbangan dapat segera menyingkir dari lingkungan kita. Ini sudah bersih. Kita mulai dari atas ya, pembersihannya dari atas supaya tidak mengulang-ulang pekerjaan, sehingga debunya bisa langsung ke bawah dan mudah dibersihkan kembali. Setelah itu kita bersihkan baling-balingnya. Nah, kalau ini bisa digunakan lap basah kalau memang perlu jadi lebih bersih, tetapi rekomendasi saya tidak perlu menggunakan lap basah, karena dikhawatirkan nanti ketika kita memasangnya, baling-baling yang basah akan mengenai baut atau komponen lain yang berbasis logam, sehingga menimbulkan karat. Saya kira sudah cukup bersih dibandingkan dengan yang semula tadi belum dibersihkan. Sebaiknya pembersihan ini dilakukan secara berkala dalam setidaknya 3 bulan sekali, sehingga debu-debu yang ada di kipas tidak lantas mengeras. Keuntungan lainnya dengan menggunakan lap kering, kita dengan cepat dapat
memasang kembali tanpa harus melakukan pengeringan, dan debu-debu yang ada tidak menempel pada kain basahnya, sehingga dapat justru mengotori bagian-bagian yang kita lap. Ini sudah bersih. Kemudian kita pasang kembali dengan memperhatikan ada tiang kecil ini dan coakan ini. Kita pasang. Sudah terpasang. Kita kunci berlawanan dengan arah jarum jam. Sekarang giliran ini pengait dari pengaman baling-baling. Nah, terakhir bersihkan ini, sangat kotor ya. Tapi dengan menggunakan koas cepat singkirkan debu-debunya. Dengan cara pembersihan seperti ini, kita juga bisa menghemat air, sekaligus juga listrik, karena sama sekali tidak menggunakan air. Biasanya kalau kita menggunakan air, bagian dari kipas ini yang cepat berkarat adalah bagian ini, bagian tutup, dan bagian ini. Selesai. Kemudian yang kita pasang ini dulu. Usahakan bautnya berada pada posisi di bawah sehingga nampak rapi. Agak dikencangkan sedikit. Dan bagian terakhir yang kita pasang adalah ini. Tulisannya bisa mungkin mendatar supaya kelihatan juga rapi. Nah, setelah yakin ini datar dan ini mengikat, tinggal kita kencangkan. Kita bersihkan bagian bawahnya yang terkena debu-debu tadi. Oh ya, debu-debu tadi itu kalau kita biarkan berada di kipas angin akan mengganggu, sangat potensial untuk mengganggu pernapasan atau menimbulkan alergi batuk atau bersin. Dari itu usahakan seperti saya katakan tadi, kipas angin seperti ini setidaknya dibersihkan 3 bulan sekali. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam jejak lansia.